memang tujuannya nanti untuk mengetahui sekaligus mengoptimalkan kesehatan nenek secara umumnya. Dan itu waktunya ada sekitar 5-10 menit atau bahkan bisa lebih. Untuk prosedurnya sendiri nanti akan saya tanya-tanya nih, dari kan ada checklist, beberapa checklist pertanyaan di kolom-kolomnya itu nanti, dan untuk dinilai nanti dari sana. Nah, nilainya tersebut akan saya kategorikan. Jadi nenek masuk kategori mana nantinya agar kita mengetahui kondisi nenek bagaimana. Sebelum kita mulai tindakannya, apakah ada yang ingin nenek tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, baik, tidak ada yang ingin ditanyakan nek ya. Apakah nenek bersedia? Iya, sedia. Baik, nenek bersedia nek ya untuk melakukan tindakan. Oke, nenek mau pengkajiannya di sini atau di tempat lain? Tidak perlu, di sini saja. Baik, di tempat sini saja nek ya. Oke nek, sebelum kita mulai tindakan, kita sama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nenek, di sini saya mulai pengkajiannya ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Masuk ke pertanyaan pertama nih nek. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, apakah nenek mengalami keluhan di bagian penglihatannya, seperti penglihatannya kabur, atau mungkin matanya berair kah, atau mungkin ada rasa nyeri di mata nenek dalam 3 bulan terakhir ini? Kalau penglihatan nenek biasanya sudah kabur dari dulu. Untuk mata berair sama nyeri nggak ada. Iya. Oke nenek, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, apakah nenek mengalami fungsi pendengaran itu, ada pendengarannya seperti berkurang, atau mungkin ada terdengar seperti suara berdengung atau berdenging seperti itu nek? Misalkan telinga kadang-kadang ada. Kalau misalkan yang berdenging itu lebih sering daripada yang berkurang pendengarannya. Bagus ya nek. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke nek, lanjut ya pertanyaannya di sini. Apakah nenek dalam 3 bulan terakhir ini ada batuk lama yang berdahak disertai dengan keringat di malam hari, atau mungkin bahkan sampai sesak napas nek? Misalkan yang itu tidak ada sama sekali, paru-paru nenek sehat, alhamdulillah. Oke nek, lanjut pertanyaannya. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, apakah nenek merasa sering cepat lelah, terus juga jantung berdebar-debar, bahkan sampai nyeri dada nek? Kalau jantung nenek biasanya, kalau dipikir-pikir, diingat-ingat 3 bulan terakhir, dada nenek ini kayak cepat lelah, cuman kadang-kadang gitu. Kalau misalkan debar-debar sama nyerinya nggak ada. Oke, iya nek. Oke nenek, lanjut ya. Dalam 3 bulan terakhir nih nek, apakah makan dan minumnya nenek lebih banyak dari biasanya? Lalu apakah ada nyeri ulu hati, mual, dan bahkan sampai muntah? Dan kalau BAB-nya bagaimana? Apakah ada perubahan dan bagaimana seperti itu? Kalau perut nenek biasanya makan emang sering banyak, cuman kalau 3 bulan ini jarang-jarang sih. Misalkan mual, terus nyerinya sama yang BAB-nya nggak ada perubahan, sama semua. Oke nek, kita lanjut ya nek pertanyaannya. Dalam 3 bulan terakhir nih nek, apakah ada nyeri sendi atau bengkak? Lalu pinggang dan kaki nenek ini bagaimana? Apakah ada terasa nyeri atau ngilu ketika berjalan? Kalau yang gerak-gerak itu sih lebih ke jarang pinggang sama kakinya sakit. Kalau misalkan bengkak atau yang sendi-sendinya nyeri nggak ada sama sekali. Oke. Selanjutnya nih pertanyaannya di sini masih sama. Dalam 3 bulan terakhir, apakah ada kehilangan rasa atau mengalami kelemahan, gemetar, bahkan nyeri pada area tengkuk nenek? Misalkan yang itu malah lumpuh, rasanya rasa hilang sama gemetar, nenek nggak pernah tuh ngerasanya.
Terus misalkan pegal-pegal di sini dalam 3 bulan itu paling-paling 1 kali, 2 kali, udah itu aja kalau 3 bulan yang terakhir. Kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Bagus sekali Nenek, sangat kooperatif sampai akhir seperti ini. Pertanyaannya Nek, dalam 3 bulan terakhir, apakah Nenek jadi lebih sering kencing pada malam hari? Dan apakah kencingnya banyak Nek? Terus apakah Nenek bisa menahan kencingnya sampai ke kamar mandi ketika merasa ingin kencing tersebut? Misalkan yang kencingnya itu malam ya emang sering, soalnya nenek suka minum kalau mau tidur. Terus misalkan air kencingnya ya emang banyak, cuman jarang. Kalau nenek banyak minum ya memang banyak air kencingnya. Kalau misalkan untuk ke WC biasanya bisa aja sih nahan air kencingnya sampai ke WC. Nenek, alhamdulillah sudah selesai pengkajiannya. Nenek sangat kooperatif dari awal sampai akhir. Di sini saya akan bacakan hasil skornya tadi, yaitu adalah 15, masuk dalam kategori tidak ada masalah atau hanya masalah ringan. Oke Nek, di sini saya ingin ngasih pesan buat Nenek. Nenek harus sering makan makanan yang bergizi, lebih banyak makan buah, makan sayur, dan juga Nek jangan lupa untuk olahraga ringan ya Nek ya, agar badannya bergerak. Oke, apakah Nenek ada yang ditanyakan sebelum saya pulang? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada Nek ya. Oke, saya doakan semoga Nenek selalu sehat ya Nek ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik Nek, alhamdulillah Nek ya, sudah selesai pengkajian kita. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu, saya permisi untuk pulang dulu Bu ya. Nanti saya datang lagi untuk berkunjung. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Nak. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Kak di sini perkenalkan, nama saya Ya. Tiara Soraya. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, akan melakukan tindakan pemeriksaan koordinasi equilibrium kayak untuk mengetahui fungsi sensomotorik, koordinasi dan keseimbangan pada kakek. Sebelumnya Kak, saya ingin tahu nama kakek siapa? Nama Rehan, Umurnya Kak berapa? 72. Ya, jadi waktunya sekitar 5-10 menit Kak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Kak tentang tindakan ini? Tujuannya apa? Tujuannya tadi Kak untuk mengetahui fungsi sensomotorik, koordinasi dan keseimbangan pada kakek. Seperti itu Kak, apakah sudah paham? Paham. Iya, kita mulai saja tindakannya Kak ya. Pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kak, apakah bisa berdiri sendiri Kak? Baik. Sebelumnya apakah bisa berdiri sendiri atau perlu bantuan berdirinya? Bisa. Kita juga ya. Nah, yang pertama di sini kakeknya bisa berdiri dengan posisi normal, kayak seperti ini. Di sini normal, nggak bisa dengan posisi yang tegak. Ya, bisa kayak ya. Nah, selanjutnya seperti di sini kakek bisa berdiri dengan posisi normal, tapi dengan menutup mata, apa bisa kayak? Posisi berdiri dengan posisi normal dengan menutup mata, apakah bisa? Bisa. Coba nih bisa. Nah, berdiri deh. Tutup mata kakek. Apakah bisa? Selanjutnya dengan berdiri dengan kakinya rapat ya, seperti berdiri kaki kakeknya dengan kakinya dirapatkan seperti ini kayak bisa? Gak bisa. Saya apakah perlu bantuan? Boleh. Ya. Dirapatkan ya kan? Selanjutnya dengan berdiri dengan satu kaki kanan diangkat, lalu kaki kiri diangkat. Apakah bisa kayak seperti ini saya lakukan? Bisa? Gak bisa. Ya. Sebelah kiri kaki apakah bisa diangkat kaki satunya? Seperti ini. Selanjutnya berdiri dengan fleksi seperti ini, kayak apa bisa mengikutinya? Lalu kembali ke posisi normal, bisa? Bisa deh? Ya. Kembali lagi ke posisi awal. Selanjutnya berdiri dengan posisi lateral seperti ini kayak. Kembali lagi posisi awal sebelah kiri kanan. Nah, apakah bisa kayak? Coba. Ya.
Berarti guys, 2 menit. Nah. Berjalan tempatkan tumit di depan seperti ini guys. Seperti ini. Bisa guys? Sakit. Nah, apakah perlu bantuan untuk mukanya? Kakinya di depan, tumitnya di depan jari. Ya, sebelah. Ya. Apakah bisa ya? Oke. Ya. Selanjutnya berdiri dengan sepanjang garis lurus. Nah, di sini ada garis lurusnya. Apakah kaki bisa berjalan mengikuti garis lurusnya ini? Gimana caranya? Nah, saya contohkan ya, seperti ini kayak. Nah, seperti itu kayak apakah bisa? Bisa. Coba ya. Ya. Selanjutnya, kakek mengikuti tanda titik ini kayak, apakah kakek bisa melakukannya atau saya contohkan dulu? Ini Ya, tanda titik yang ini. gimana caranya? Oke, saya coba ya. Seperti ini kayak. Nah, Oh, bisa. ya. Silakan kayak coba. 1, Sebelah situ kayak. 2, 3, 4. 4. Ya, bisa. Selanjutnya kita melakukan berjalan menyamping kayak ya, seperti ini. Berjalan menyamping. Nah, Berapa kali? 3 kali saja kayak. Apakah bisa kayak melakukannya? Insya Allah. Ya, coba ya. 1, 2, 3. Selanjutnya berjalan mundur. Jalan mundur. Seperti ini ya, saya coba. Nah, seperti ini. Berapa kali? 3 kali saja kayak. 3. 3 kali ya. Mundur ya. 1, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya berjalan mengikuti tanda lingkaran. Itu tanda lingkarannya apakah bisa? Yang mana? Itu tanda lingkaran itu yang sudah dibulatkan. Oh ya. Nah, seperti ini saya contohkan ya. Ikuti tanda lingkaran seperti ini. Nah, apakah bisa apakah perlu bantuan? Dibantuin. Ya. Ikuti ya. Bisa terus apa yang sebenarnya? Iya. Selanjutnya berdiri dengan tumit. Apakah bisa berdiri dengan tumit, berjalan dengan tumit. Tumit Tumit kaki. Ya. Seperti ini saya contohkan ya. 1, 2, 3. Apakah bisa melakukannya sendiri? Ya, 1, 1, ya, 2, 3. Ya. Selanjutnya berdiri dengan ujung kaki, berjalan dengan ujung kaki. Berjalan dengan ujung kaki. Seperti ini contohkan. 1, 2, 3. Apakah bisa melakukannya sendiri atau perlu bantuan? Boleh. Ya. Ya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Sudah selesai tindakannya dari berdiri lemes sampai berjalan dengan kaki. Jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi itu didapatkan hasilnya 48 jadi mampu melakukan aktivitas secara normal. Berarti kakak ini bisa melakukannya secara
normal, tidak ada keluhan apa-apa. Berarti bagus. Bagus. Kalau nyaya rendah itu kayak 14 tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi saran saya agar kakek ini sering-sering berlatih kayak untuk melakukan tindakan melakukan pengajian sensor motorik, koordinasi dan keseimbangan ini untuk menjaga postur normal kakek. Alhamdulillah kakek, tindakan kita sudah selesai untuk pemeriksaan koordinasi equilibriumnya. Sebelumnya kakek, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kakek tentang tindakan ini? Nanti saya minta bantuan untuk bisa berjalan lagi ya. Iya bisa kayak bisa untuk tindakan selanjutnya kayak Baik. ya kontak waktu selanjutnya lagi kita akan melakukan tindakan ini lagi atau bisa juga kalau saya tidak ada bisa Baik. diberikan dengan perawat yang lain. Ya. Terima kasih. Tempatnya kayak mau di mana? Di sini atau di tempat yang lain? Terserah saja. Waktunya kayak mau jam berapa? Nanti sore ya. Ya bisa kayak ya. Baik. Terima kasih. Semoga kakek sehat terus. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakek, assalamualaikum. Baik, sebelumnya saya akan melakukan prainstruksi ya kakek ya. Di sini saya akan melakukan pengecekan. Baik, nama kakek Yusril berusia 72 tahun, berdomisili Pangkapura. Sebelumnya saya akan melakukan penyiapan lingkungan dan juga tutup samping untuk menjaga privasi kakek dan juga untuk menyiapkan pasien. Kemudian untuk persiapan alat sendiri, di sini ada 3 alat yang bisa saya siapkan. Yang pertama adalah pulpen ataupun pensil, kemudian lembar observasi dan juga hand scrub. Baik, selanjutnya assalamualaikum kakek, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Parosana, kakek bisa memanggil saya perawat Nana. Saya perawat yang berdinas pada siang hari ini mulai dari jam 2 siang sampai pukul 8 malam. Kalau boleh tahu nama kakek siapa? Nama saya Yusril. Baik, kakek Yusril ya. Kakek senangnya dipanggil dengan nama apa kek? Panggil aja nama Yusril. Baik, kakek Yusril ya. Kalau boleh tahu umur kakek berapa? Umur saya 72 tahun. 72 tahun, baik. Kakek masih ingat tinggal di mana? Kalau nggak salah Martapura. Di Martapura. Baik, kakek Yusril, hari ini saya akan melakukan tindakan pengkajian Bartle Index, yang mana di sini adalah suatu pengkajian di mana tujuannya adalah untuk melihat status fungsional serta untuk melihat tingkat kemandirian kakek Yusril. Karena di sini saya mendapatkan laporan bahwa kakek Yusril sebelumnya pernah mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Islam Banjarmasin dikarenakan stroke ya. Baik, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Di sini saya akan melakukan tindakan kurang lebih 10 menit. Apakah kakek bersedia? Baik, selanjutnya adalah masuk ke tahapan kerja. Baik, tahapan kerja yang pertama di sini adalah jangan lupa kita baca basmalah. Baik kakek, langkah baiknya kita bersama-sama ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menjaga agar steril, mungkin di sini saya akan melakukan cuci tangan lengkap. Baik, selanjutnya di sini adalah saya akan mengisi identitas kakek terlebih dahulu. Baik. Nah kakek, jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait mengenai aktivitas sehari-hari kakek, misalnya seperti mulai makan, kemudian bagaimana aktivitas kakek untuk minum, sehingga nanti yang lain sebagainya kakek ya. Apakah kakek bersedia? Bersedia, baik kakek. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk aktivitas makan sendiri, apakah kakek bisa makan sendiri atau memerlukan bantuan, atau kakek benar-benar harus dibantu oleh istri ataupun sanak keluarga lainnya? Kalau untuk makan saya dibantu yaitu dengan menggunakan makanan karena saya sudah saya lengkap. Baik, jadi harus dibantu kakek ya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai mandi, apakah kakek bisa melakukannya sendiri atau harus dibantu oleh keluarga? Kalau itu perlu dibantu sama keluarga. Perlu dibantu kakek ya. Baik. Untuk yang ketiga, untuk membersihkan diri seperti gosok gigi, kemudian bercukur dan yang lain sebagainya, apakah kakek bisa melakukan sendiri atau harus dibantu juga? Itu harus dibantu juga. Harus dibantu juga. Untuk yang keempat, yaitu mengenakan pakaian ataupun baju, di sini apakah kakek mengenakan sendiri atau perlu bantuan, misalnya seperti harus dipegangkan terlebih dahulu oleh anak
atau benar-benar harus ada bantuan? Ya harus ada bantuannya itu menyiapkan pakaiannya. Menyiapkan Iya. pakaian. Baik, kemudian yang kelima di sini adalah mengenai status defekasi ataupun BAB kakek. Nah, di sini kakek apakah bisa mengontrol, misalnya seperti kakek tidak bisa menahan buang air besar, atau kakek bisa menahannya? Tidak bisa menahan. Untuk waktunya sendiri itu apakah 1 minggu sekali bisa tertahan, atau sama sekali tidak bisa tertahankan? Tidak bisa tertahankan. Baik, kemudian yang keenam ini masih berhubungan untuk buang air kecilnya, apakah juga sama seperti buang air besarnya kayak? Sama. Iya. Baik, yang ketujuh itu adalah untuk melakukan pergi kamar mandi. Nah, di sini apakah kakek memerlukan bantuan, misalnya seperti perlu tongkat ataupun perlu alat-alat yang bisa dipegang di dinding, atau kakek bisa berdiri sendiri, atau sama sekali tidak bisa sehingga harus semuanya dilakukan di tempat tidur? Untuk kamar mandi saya perlu bantuan itu menopang ke dinding sampai jalan ke toilet. Baik, jadi masih perlu bantuan seperti menopang ke dinding ya, Kak, ya? Iya. Baik, kemudian untuk pertanyaan ke-8 di sini apakah kakek bisa bangun mulai dari tempat tidur kemudian bergeser ke kursi di samping tempat tidur kakek? Saya perlu bantuan juga. Masih perlu bantuan juga. Untuk perlu bantuan ini mungkin bisa dijelaskan kayak apakah perlu bantuan seperti memegang alat-alat di sekitar tempat tidur, atau benar-benar harus dibantu oleh pihak keluarga? Dibantu sama keluarga. Dibantu oleh pihak keluarga. Iya. Oke, yang ke-9 di sini adalah mengenai status mobilitas. Apakah kakek bisa berjalan sendiri atau memerlukan bantuan seperti kursi roda, atau bisa berjalan sendiri tidak bisa lebih dari sekitar 50 meter? Itu saya berjalan pakai menggunakan kursi roda. Menggunakan kursi roda. Iya. Tapi kakek apakah bisa tidak menggunakan kursi roda, misalnya seperti menggunakan tongkat? Menggunakan tongkat juga bisa. Menggunakan tongkat juga bisa. Baik, dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk naik tangga, Kak. Nah, kakek di sini apakah bisa sendiri, perlu bantuan, atau tidak bisa sama sekali? Saya sudah tidak bisa sama sekali. Sudah tidak bisa Iya. sama sekali, Kak, ya. Oke. Baik, Kak. Jadi di sini saya akan melakukan penjumlahan mengenai hasil pengkajian dari pertanyaan yang saya tanyakan. Nah, sebelumnya di sini saya mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kategori yang terdiri dari ketergantungan ringan, sedang, berat, dan juga penuh. Berdasarkan hasil dari pengkajian yang saya lakukan kepada kakek Yusril, didapatkan nilai adalah 30, Kak. Nah, ini masuk ke dalam kategori ketergantungan berat, sehingga nanti saya mungkin akan melakukan sedikit evaluasi di akhir, Kak, ya. Baik, kemudian untuk tahapan terminasi, untuk evaluasi respon pasien, di mana di sini kakek bersikap sangat kooperatif sama saya lakukan pertanyaan dan juga pengkajian. Kemudian untuk hasil tadi telah saya jabarkan bahwa kakek masuk ke dalam kategori ketergantungan berat, sehingga kakek harus membutuhkan pertolongan dari keluarga. Nah, di sini juga saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan kepada keluarga untuk selalu menolong kakek. Dan juga nantinya kita akan melakukan penjadwalan mengenai status tingkat kemandirian ini, berhubung kakek juga pernah mengalami stroke 1 bulan sebelumnya, sehingga nanti akan kita jadwalkan untuk melakukan aktivitas room aktif kepada kakek. Bagaimana, Kak? Saya Oke, jadi kakek bersedia, Kak, ya? Bersedia. Baik. Untuk waktunya sendiri, apakah kakek mau minggu depan atau bagaimana, Kak? minggu depan boleh. Minggu depan di tempat yang sama atau mungkin ada tempat yang lain? Tempat seperti ini juga udah tempat. Oke, di tempat seperti ini juga, Kak, ya. Baik, karena waktu kita sudah kurang lebih 10 menit, saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti saya juga akan laporkan hasil ini kepada keluarga, Kak, ya. Baik. Kemudian perawat jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Rapi
APK pasien dan juga alat peralatan dan masuk ke tahapan dokumentasi. Jadi tahapan dokumentasi di sini adalah perawat telah melakukan tindakan pengajian barter indeks kepada kakek Yusril yang berusia 72 tahun yang berdomisili di Martapura. Didapatkan hasil bahwa kakek Yusril masuk ke dalam kategori ketergantungan berat sehingga memerlukan bantuan dari keluarga, dan juga perawat akan menyusun jadwal mengenai status rumah aktif pasien agar pasien dapat ditingkatkan kemandiriannya pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021. Sosial Tresnawarda atau PSTW. Perawat melihat pasien sering marah, tidak mampu mengatasi stres, dan sering merasa sedih yang berkepanjangan. Untuk mengetahui apakah pasien mengalami penurunan status mental dan perubahan status kognitif, maka perawat melakukan pemeriksaan SPMSQ. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nazima Tukipria. Nenek bisa memanggil saya dengan sebutan Nazima. Sebelumnya saya ingin tahu nama nenek siapa? Fatma. Oh, Nenek Fatma. Berusia berapa, Nek? 70 tahun. Sebelumnya, apa kabar hari ini, Nek? Kurang baik. Apa yang membuat nenek merasa kurang baik? Ini merasa sedih. Oh, sedih. Sering marah-marah lah, Nek? Iya. Sering marah-marah. Nenek sudah berapa lama tinggal di tempat di panti ini? Lama sudah. Oh, sudah. Nah, di sini kedatangan Ulut ke sini tuh hendak melakukan pengkajian Short Portable Mental Status Questionnaire atau pengkajian SPMSQ. Nah, di sini Ulut meminta waktu nenek sekitar 5-10 menit ya, Nek. Apakah nenek bersedia? Iya. Di sini nanti Ulut akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemungkinan ada 10 pertanyaan yang nenek harus jawab ya, Nek. Kita mulai yang pertama ya, Nenek. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10. Selanjutnya Nenek ingat loh sekarang ini hari apa? Hari Rabu. Rabu. Selanjutnya Nenek ingat loh apa nama tempat ini, Nek? Yang Nenek sekarang diam. Panti. Ingatlah namanya panti apa, Nek? Panti Tresnawarda. Panti Tresnawarda. Selanjutnya Nenek apakah mengingat nomor telepon Nenek? Ada di HP. Ada di HP. Nah, selanjutnya di mana alamat Nenek? Ingatlah. Kalau ingat lagi dah. Ada ingat lagi. Nah, selanjutnya Nenek pertanyaannya, berapa umur Nenek sekarang? 70 tahun. Berapa berisi anak Nenek? 5. Nah, selanjutnya Nenek, kapan Nenek itu dilahirkan? Ingatlah. Kalau ingat lagi Ada dah. ingat lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa Presiden Indonesia sekarang? Ingatlah Nenek. Jokowi. Jokowi. Kalau nama Presiden Indonesia sebelum Jokowi siapa, Nek? SBY. Selanjutnya, Nenek ingatlah nama ibu Nenek. Aminah. Nah, selanjutnya di pertanyaan yang terakhir ya, Nek. Nenek bisa nggak mengurangi angka 20 dikurang 3 itu hasilnya berapa, Nek? 18. Nah, ini sudah didapatkan hasilnya, Nela. Setelah dijumlahkan, Nenek itu salah 5. Jadi, kerusakan intelektual Nenek ini bersifat ringan. Nah, tadi Nenek banyak kesalahan dalam mengingat tanggal, hari. Kemudian Nenek juga kurang berhitung, kurang mengetahui perhitungan. Jadi saya harapkan di sini Nenek bisa melakukan mengingat lagi apa yang harus Nenek ingat, misalkan seperti berhitung, habis itu mengingat hari, tanggal, dan itu bisa dilakukan bersama teman-teman Nenek yang ada di sini ya, Nek. Di pengkajian ulun di sini sudah selesai. Tadi didapatkan hasil yaitu Nenek mendapatkan 5, yaitu kerusakan intelektual ringan.
Jadi saya harap di sini nenek semoga bisa bergaul dan berpartisipasi dengan teman-teman nenek supaya nenek merasa terhibur. Nah, di sini nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan pertemuan bersama nenek-nenek yang ada di panti ini. Ini sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam, Cuk. Iya, Nek. Nama saya Rasi Sylvia Melani. Saya dari Perawat Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kalau boleh saya tahu, Nek, nama nenek siapa? Nanti, Cuk. Umurnya berapa? 55 tahun. Oh iya, Nek. Tujuan saya datang kemari yaitu untuk melakukan pengkajian inventaris depresi back yang tujuannya untuk mengetahui status depresi dan jenis-jenis depresi pada lansia. Nah, kontrak waktunya kurang lebih 5-10 menit. Sebelum saya melakukan pengkajian, apakah ada yang ingin Nenek tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, Nek. Baik, kita langsung saja ya, Nek. Langsung ke pengkajiannya. Terima kasih, Nek. Baik, Nek. Nanti saya akan memberikan Nenek beberapa pertanyaan. Mungkin banyak ya, Nek. Kalau Nenek mau ke toilet atau kemana, nanti bilang kepada saya ya, Nek. Ya, baik, langsung saja ya, Nek. Yang pertama, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya cuci tangan. Nenek, kalau boleh saya tahu, Nek, akhir-akhir ini Nenek merasa tidak bahagia nggak sampai Nenek tidak bisa menghadapinya? Iya. Nah, setelah itu, Nek, apakah Nenek pernah merasa galau sepanjang waktu dan tidak dapat keluar dari rasa galau? Iya. Selanjutnya, Nenek pernah tidak merasa bahwa masa depan Nenek itu selalu tidak dapat membaik? Tidak. Ya. Nenek pernah merasa tidak bahwa masa depan Nenek itu merasa sia-sia dan tidak dapat membaik? Iya. Ya. Nenek pernah merasa tidak kalau Nenek tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan? Tidak. Setelah itu, Nek, apakah Nenek juga pernah mempunyai rasa berkecil hati tentang masa depannya Nenek? Iya. Selanjutnya, apakah Nenek tidak begitu pesimis dan kecil hati tentang masa depannya Nenek? Iya. Nenek, apakah Nenek pernah merasa gagal menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu dari anak-anak Nenek? Tidak. Nah, setelah itu, Nek, misalkan nih Nenek melihat kehidupannya ke belakang. Nah, apakah Nenek merasa kalau semua yang Nenek lihat itu adalah sebuah kegagalan, Nek? Tidak. Nah, kan Nenek tadi menjawabnya tidak. Nah, kalau tidak, apakah Nenek merasa puas dengan segalanya? Puas. Puas. Iya. Nah, kalau Nenek merasa puas, apakah Nenek masih bisa mendapatkan kepuasan lagi di umurnya Nenek sekarang ini? Tidak. Tidak. Apakah Nenek menyukai nih pencapaian Nenek sampai Nenek merasakan hal puas tersebut, Nek? Iya. Nah, setelah itu, apakah Nenek pernah merasa seolah-olah diri Nenek itu buruk atau tidak berharga? Iya. Apakah juga Nenek pernah merasa bahwa Nenek itu benar-benar bersalah? Tidak. Tidak. Selain itu, Nek, apakah juga Nenek pernah membenci diri Nenek sendiri? Tidak. Tidak.
apakah juga nenek pernah muak dengan diri nenek sendiri? Tidak. Nenek, apakah nenek pernah mempunyai rencana untuk tujuan bunuh diri? Tidak ada. Tidak ada. Apakah di umur nenek sekarang nih, nenek merasa bahwa aku ini lebih baik mati daripada hidup? Tidak ada. Tidak ada. Setelah itu, Nek, apakah nenek sekarang merasa semua minat nenek tidak ada lagi kepada orang lain, Nek? Tidak ada. Itu apakah nenek merasa bahwa kurang berminat kepada orang lain atau berinteraksi sosial di lingkungannya rumah nenek? Apakah nenek merasa nih di umur nenek sekarang kurang berminat di berteman-teman itu, Nek, di lingkungan sosialnya nenek? Tidak. Misalnya suka bertetangga atau sore-sore kan suka nih ibu-ibu biasanya ngumpul. Apakah nenek masih suka atau sudah kurang berminat karena di usia nenek yang sudah lansia ini? Kurang. Apakah nenek pernah merasa putus asa sama sekali pada hidupnya nenek? Apakah nenek pernah merasa putus asa dengan hidupnya nenek? Tidak. Tidak. Nah, setelah itu, Nek, apakah nih misalnya nenek diberikan 2 pilihan, apakah nenek masih bisa menentukan pilihan tersebut? Seperti apa itu? Misalnya nih, Nek, nenek punya pilihan dua. Nah, nenek masih bisa tidak menentukan pilihannya? A, lebih baik aku menentukan pilihan yang A, yang B nggak usah deh. Pernah nggak, Nek? Pernah. Berarti masih sulit ya, Nek, menentukan keputusan? Iya. Tapi nenek berusaha tidak untuk menentukan keputusannya itu. Iya, berusaha. Menurut nenek, apakah keputusan yang nenek sudah ambil itu merasa yang baik atau tidak, benar atau tidak? Baik sih. Nenek kan usia nenek ini sudah 55. Nah, apakah nenek pernah merasa bahwa penampilan sekarang nenek ini kurang menarik gitu? Iya, kurang. Nah, itu apakah nenek merasa bahwa perubahan-perubahan yang berada di tubuhnya nenek ini membuat nenek tidak percaya diri? Iya. Nah, kan nenek nih merasa penampilan nenek kurang menarik nih sekarang. Nah, apakah nenek merasa khawatir terhadap dirinya nenek? Enggak. Apakah nenek ini merasa bahwa penampilan nenek yang sekarang lebih buruk daripada penampilan nenek yang dulu waktu masih muda? Iya. Nah, nenek, kalau boleh tahu, Nek, nenek ini masih bekerja atau sudah pensiun? Masih bekerja ya, Nek. Nah, apakah nenek ini kan masih bekerja nih? Apakah nenek memerlukan upaya tambahan atau tenaga tambahan untuk melakukan pekerjaannya itu, Nek? Iya, biasanya ada. Ya. Setelah itu, apakah pekerjaan nenek yang sekarang ini masih maksimal dibanding pekerjaan nenek waktu umur nenek masih muda kemarin? Begini, Nek, kan nenek kan ini sudah lansia, sudah umurnya 55 tahun. Nah, apakah nenek merasa bahwa umurnya nenek sekarang ini kurang maksimal dibandingkan umur nenek sebelumnya? Iya, kurang. Selanjutnya, Nek, nenek apakah pernah merasa lelah untuk melakukan sesuatu, Nek? Iya. Sering kali ya, Nek? Iya, sering. Setiap berkegiatan pasti capek gitu. Nah, Nek, kan nenek ini masih merasa cepat lelah kan? Iya. Nah,
apakah rasa lelahnya itu lebih dari biasanya seiring dengan bertambahnya waktunya? Kalau seiring bertambahnya usia itu saya semakin tua semakin merasakan capeknya kerja itu. Nah itu apakah nenek nih masih suka makan-makan atau sudah berkurang nafsu makannya, Nek? Berkurang ya, Nek. Kalau berkurang, Nek, apakah nafsu makannya nenek ini memburuk atau tidak? Atau misalnya berkurang nih, misalnya nenek biasanya makannya 3 kali sehari, sekarang sudah 2 kali sehari aja. Gimana, Nek? Berkurang sih. Berkurang ya, Nek. Biasanya dari berapa, Nek? Berapa sehari? Biasanya tuh saya makan pagi, siang, malam. Nah sekarang diatur malamnya nggak makan lagi seperti itu. Kan diatur nih, Nek, makannya nenek. Apakah nafsu makannya nenek ini menjadi berkurang dan menjadi buruk dari sebelumnya nih, Nek? Iya berkurang. Berkurang ya, Ya, Nek? semenjak saya punya penyakit diabetes kan. Oh, ada Jadi diabetes. jadi saya dilarang dengan anak-anak saya untuk makanan yang manis-manis. Seperti itu. Nah, Nek, untuk pertanyaannya mungkin itu saja, Nek. Saya akan menjumlahkan hasil poin-poinnya tadi ya, Nek. Iya. Nah, untuk poinnya didapatkan bahwa poinnya itu 21, yang dimana nenek itu masuk kategori depresi berat. Baik, Nek, mungkin untuk pengkajian hari ini sampai di sini saja ya, Nek. Nah, nanti saya akan ketemu nenek lagi untuk pengkajian selanjutnya. Nenek lebih baik, Nek. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja ya, Nek. Nanti saya akan bertemu dengan nenek lagi untuk mengevaluasi atau mengkaji nenek kembali lagi. Nah, untuk podcastnya, Nek, mungkin nenek bisa ke psikolog untuk berkonsultasi tentang depresi nenek ini. Mungkin nenek bisa ditemani dengan keluarganya, Nenek. Iya, makasih dong. Nah, syamakilah ya, Nek. Semoga nenek cepat sembuh, semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Amin ya Allah. Ya doakan lah nenek makan lagi. Oke, amin. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Unaria Manta, bisa dipanggil Beta. Saya perawat dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya dinas dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Sebelumnya, Mbak boleh saya tahu namanya siapa? Oh iya, nama saya Minta Sus. Neneknya? Nenek Ima. Mbak siapanya neneknya? Oh iya, saya cucunya Nenek Ima. Oh iya, cucunya. Nenek Ima, boleh saya tahu usianya berapa? Usia saya 70 tahun. Baik, 72 tahun Mbak tepatnya. Iya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Kampung Arab belakang Rumah Sakit Islam. Di Jalan Antasan Kecil Barat situ Mbak, nomor 56. Baik, tujuan saya di sini itu untuk mengukur pengkajian status psikologis neneknya. Kontrak waktunya itu sekitar 10 menit. Apakah nenek dan mbaknya bersedia? Oh iya, silakan saja Sus. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum kita mulai tindakan hari ini, mari kita ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus menyiapkan lembar pertanyaan. Baiklah Nenek, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, dalam waktu 1 sampai 2 minggu, apakah Nenek merasa puas dengan kehidupan Nenek? Iya, puas. Pertanyaan berikutnya Nenek, dalam waktu 1 sampai 2 minggu belakangan ini,
apakah nenek sudah banyak meninggalkan kegiatan yang nenek sukai, misalnya nenek ikut pengajian, apakah itu masih dilaksanakan atau sudah tidak lagi? Sudah tidak dilaksanakan lagi karena saya sudah tua jadi mudah capek. Baik. Pertanyaan berikutnya nenek, dalam waktu 1-2 minggu belakangan ini, apakah nenek merasa bahwa hidup nenek itu kosong, hampa gitu? Iya, karena suami saya sudah meninggal, juga teman-teman saya yang seumuran dengan saya juga sudah banyak yang tidak ada, jadi saya merasa kesepian. Baik. Pertanyaan berikutnya nenek, dalam waktu 1 minggu dan 2 minggu belakangan ini, apakah nenek merasa bosan? Tidak bosan karena di rumah saya ada cucu saya yang menemani saya. Baik nenek, pertanyaan berikutnya, apakah dalam waktu 1-2 minggu belakangan ini nenek mempunyai semangat yang baik setiap harinya, contohnya kayak seperti bermain dengan cucu atau berkebun seperti itu nenek? Kalau berkebun tidak, saya cuma keseharian saya hanya menemani cucu saya di rumah. Baik nenek, pertanyaan berikutnya, apakah dalam waktu 1-2 minggu belakangan ini nenek merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi? Tidak ada. Tidak ada. Baik nenek, pertanyaan berikutnya, apakah dalam waktu 1-2 minggu belakangan ini nenek merasa bahagia pada sebagian besar hidup nenek? Iya, bahagia. Baik, pertanyaan berikutnya nenek, apakah dalam waktu 1-2 minggu belakangan ini nenek sering merasa tidak berdaya? Iya, terkadang saya merasa lemah pada sebagian tubuh saya. Baik. Pertanyaan berikutnya nenek, apakah nenek merasa lebih senang tinggal di rumah daripada pergi keluar? Contohnya seperti ini, nenek lebih senang nonton TV atau lebih senang bersosialisasi di luar seperti berkebun atau ikut pengajian? Nenek? Saya lebih senang di rumah karena sekarang saya kalau berangkat ke pengajian itu sering merasa capek, lelah. Jadi saya lebih suka di rumah duduk sambil menonton televisi. Baik. Pertanyaan berikutnya nenek, apakah nenek merasa mempunyai banyak masalah dan daya ingat dibandingkan orang pada umumnya? Saya kadang-kadang bisa lupa hal-hal kecil. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya nenek, apakah nenek berpikir bahwa hidup nenek ini yang sekarang itu menyenangkan? Iya, agak menyenangkan. Nenek ke pertanyaan berikutnya, apakah nenek merasa hidup nenek itu tidak berharga lagi di keluarga nenek? Saya tidak merasakan perasaan seperti itu. Baik, ke pertanyaan berikutnya nenek ya, apakah Anda sudah merasa penuh semangat dalam waktu belakangan ini nenek? Saya bersemangat karena kebetulan anak saya sedang hamil, jadi kami sedang menunggu kelahiran cucu kami. Alhamdulillah. Baik nenek, ke pertanyaan berikutnya, apakah nenek merasa bahwa keadaan nenek saat ini itu tidak ada harapan? Saya tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir ya nenek ya, apakah Anda pikir bahwa orang lain itu lebih baik keadaannya daripada keadaan nenek saat ini? Tidak, karena saya berpikir hidup saya saat ini sudah sangat nyaman dan bahagia dengan anak dan cucu saya. Baik, di sini pertanyaan yang saya tanyakan sudah selesai nenek. Saya akan menghitung dulu sebentar. Saya sudah mendapatkan hasilnya di sini. Skornya itu dalam rentang depresi ringan. Oh ya baik, jadi di sini saya mau bertanya Sus, maksud depresi di sini seperti apa ya? Apakah mungkin bisa berbahaya atau tidak sih Sus? Baik Pak, di sini untuk depresinya sendiri tidak berbahaya. Ini depresinya ini sudah menjadi hal biasa untuk usia nenek yang sudah
sudah 72 tahun ini, sudah usia lanjut seperti itu. Beliau ini sering merasa kesepian karena cucu dan anak-anaknya berkegiatan sendiri-sendiri seperti itu, dan juga daya tahan tubuh neneknya kan juga sudah mulai berkurang, terus ketahanan tubuh neneknya, bahkan neneknya kalau beraktivitas itu sering mudah lelah, itu biasa di usia yang sudah lanjut usia seperti ini, Mbak. Iya, berarti tidak apa-apa ya, Sus ya? Iya, tidak apa-apa, Mbak. Baiklah, Mbak, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada, Sus. Terima kasih, sudah jelas sekali. Baik, tindakan yang saya lakukan telah selesai. Baiklah, kontra waktu selanjutnya apakah mau di sini juga atau di tempat lain, Mbak? Mungkin di tempat seperti ini saja, Sus. Iya, kalau waktunya sendiri, Mbak, mau hari apa dan kapan, Mbak? Nenek maunya kapan, Nek? Mungkin hari Selasa aja sekitar habis zuhur. Baik, berarti kita ketemu lagi hari Selasa habis zuhur ya, Nenek, Mbak. Baiklah, tindakan yang saya lakukan telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Semoga neneknya sehat-sehat selalu ya, Nenek ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Sus. Permisi. Dokumentasi nama Nenek Imah, usia 72 tahun, kondisi pasien dalam keadaan baik, respon pasien juga baik. Hasil pengkajiannya adalah 5 itu termasuk ke dalam depresi ringan. Dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pada jam 2 siang. Terhadap perawatan tujuan saya ingin memeriksa keadaan psikologis kakek tentang skala depresi long version. Nah, dengan 30 pertanyaan ya, Kak ya. Nah, sebelumnya nama kakek siapa? Kakek namanya Pauji. Umurnya berapa? 80 tahun. Oh, kalau boleh tahu alamat kakek di mana? Di Adiaksa. Oh, gitu ya. Apakah bersedia Kek dengan 30 pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, bersedia. Ya sudah, kita mulai saja ya Kak ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa puas dengan kehidupan kakek yang dijalani? Tidak. Tidak kakek ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini banyak meninggalkan kesenangan atau minat dan aktivitas kakek? Tidak. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa kehidupan kakek itu sangat hampa? Iya. Ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini sering merasa bosan? Enggak juga. Enggak ya Kak ya? Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini penuh pengharapan akan masa depan? Enggak ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini mempunyai semangat yang baik setiap waktu? Enggak. Ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang kakek tidak dapat ungkapkan? Ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa bahagia di sebagian besar waktu? Enggak. Ya. Biasa aja. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa takut akan sesuatu yang terjadi pada kakek? Ya. Ya.
Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini sering kali merasa tidak berdaya? Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini sering merasa gelisah dan gugup? Enggak ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini memilih tinggal di rumah daripada pergi melakukan sesuatu yang bermanfaat di luar? Di rumah. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini seringkali merasa khawatir akan masa depan kakek? Enggak ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa mempunyai lebih banyak masalah dengan daya ingat dan dibanding orang lain? Enggak ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini berpikir bahwa hidup kakek ini sangat menyenangkan sekarang? Enggak ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini seringkali merasa merana? Iya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa kurang bahagia? Iya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini sangat khawatir terhadap masa lalu? Oke. Masa lalu. Iya ya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa bahwa hidup ini sangat menggairahkan? Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa berat untuk memulai sesuatu hal yang baru? Iya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini merasa dalam keadaan penuh semangat? Enggak. Biasa aja. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini berpikir dalam keadaan kakek tidak ada harapan? Iya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini berpikir bahwa banyak orang yang lebih baik daripada kakek? Banyak. Iya kakek ya. Iya. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini sering kali merasa kesal dengan hal yang sepele? Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini sering kali merasa ingin menangis? Enggak. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini kakek merasa sulit untuk berkonsentrasi? Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini menikmati tidur kakek? Enggak. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini memilih menghindar dari perkumpulan di luar? Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini mudah mengambil keputusan? Enggak. Apakah kakek dalam 1 minggu terakhir ini mempunyai pikiran yang jernih? Enggak juga. Sudah nggak ya? Nah, dengan 30 pertanyaan tadi ya sudah saya jumlahkan dan hasilnya dari 25. Nah, saya simpulkan hasil pemeriksaan skala depresi kakek masuk ke depresi berat karena rentangan dari 16 sampai 30. Nah, saran saya nanti kakek banyak-banyak bersosialisasi kayak dengan orang-orang di luar ataupun yang ada di rumah. Insyaallah. Nanti saya akan sampaikan kepada keluarga kakek hasil dari pemeriksaan psikologis kakek ini. Semoga kakek sehat selalu ya. Saya permisi dulu. Di sini saya akan membacakan kasus yang akan kami bawa dalam roleplay kami. Di sini yang pertama ada fase praorientasi. Di sebuah rumah panti, hiduplah seorang nenek H. Nenek ini berusia 60 tahun. Dia telah ditinggal suaminya meninggal sejak 2 tahun yang lalu karena sakit. Nenek memiliki 1 orang anak, namun anak nenek tersebut sudah meninggal juga akibat kecelakaan. Nenek berusia lanjut ini dulunya merupakan seorang buruh tani bersama suaminya. Baik Nek, langsung aja. Nah di sini saya mau bertanya, nanti Pian langsung jawab aja pertanyaan dulu Nek lah. Iya cuy. Nah yang pertama, Pian tau lah sekarang tuh tahunnya tahun berapa? 2021 lah cu. Iya benar.
Nah, sekarang musimnya apa nih? Apa Cuk? Musim. Musim kayak Cuk, musim Iya. hujan Cuk ay. Musim hujan. Benar. Nah, di sini Pian masih ingat lah ini bulan berapa? Bulan apa ya Cuk? Ada ingat lagi aku Cuk ay. Nah, ini tuh bulan November, Nek. Oh, November Cuk lah sudah kita. Iya. Nah, sekarang Pian tahu lah tanggal berapa? Tanggal berapa Cuk? Pada tahun ini Cuk ay. Nah, sekarang ini tanggal 4, Nek. Oh iya Kak Cuk. Ya. Nah, Pian tahu lah hari ini hari apa? Hari apa itu? Hari Kamis lah Cuk kita. Iya benar, ini hari Kamis ya Nek ya. Nah jadi pertanyaan selanjutnya nih, kita berada di mana nih? Di panti Cuk ay. Ya benar. Desa apa? Pian tahu lah ini desa apa nih? Karena tahu aku Cuk ay, aku Nggak dibawa tahu. ke sini aja. Nah jadi di sini nih kecamatannya kecamatan apa? Pian tahu lah. Karena tahu juga aku Cuk ay, gak diingat lagi. Kabupatennya bang nih, Pian ingat lah. Kabupaten Banjar lah Cuk. Iya benar, Kabupaten Banjar. Nah di sini provinsi apa nih? Pian tahu lah provinsinya. Amun Banjar Kalimantan Tengah Cuk ay kita berarti lah. Salah nih ay. Kalau Banjar itu Kalimantan Selatan. Oh, Kita iya, di Cuk. provinsi Kalimantan Selatan. Wih Cuk ay, tadi ingat ini. Terus Pian tahu lah ini negara apa nih? Indonesia lah Cuk. Iya benar. Nah lanjut nih lah. Nah di sini ini pulpen, ini jam, ini gelang. Pian bisa menyebutkannya. Ini apa? Pulpen, gelang, jam. Oke. Sudah nih lah. Pian bisa menjawab yang tadi itu. Selanjutnya nih, Pian bisa berhitung. Ada bisa Cuk ay. Iya. Jadi di sini Ulun ada kartu, ada tulisan, Iya. tulisan kartu. Pian bisa lah mejanya yang Ulun sebutkan ini. Bisa. Ini apa nih? U, T, R, A, K. Baik, bagus sekali nih lah. Berarti Pian bisa membaca ini ya. Ii Cuk. Selanjutnya tadi kan sudah Ulun sebutin bendanya. Pian masih ingat lah. Apa ya tadi yang pertama Cuk? Benda yang tadi. Oh yang itu pulpen Cuk lah, habis itu gelang. Sebutinnya kok ada lagi Cuk, apa tadi? Nah, berarti Pian cuma ingat pulpen sama gelang aja loh, Nek. Ii Cuk ay. Ini gak ada apa-apa nih. Satunya itu jam. Oh ii Cuk, ada ingat lagi aku. Oke, selanjutnya Pian tahu lah ini apa, Nek? Kertas. Kalau ini Bang, Nek? Pulpen. Benar. Pian bisa lah mengulangi kata-kata Ulun. Apa Cuk kata-katanya Cuk? Jika tidak dan atau tetapi. Jika tidak dan atau tetapi. Ya, baik. Berarti Pian bisa mengulang kata Ulun. Ih Cuk ay. Nah, terus nih ini Ulun ada kertas. Pian pegang kertasnya dengan tangan kanan, lipat kertasnya di pertengahan, terus letakkan di lantai ya Nila. Ih Cuk. Nih, ini nih. Apa Cuk tadi pertama kayak apa Cuk? Pian peganglah selembar kertas dengan tangan kanan, Yes, lipatlah ya. kertas itu pada pertengahan dan letakkan di lantai nih. Ulang inilah. Peganglah selembar kertas dengan tangan kanan, lipatlah kertas itu pada pertengahan dan letakkan di lantai nih. Nah sudah Cuk. Iya, berarti Pian bisa lah nih lah. Iya. Kemudian ini nih Pian bisa laksanakan perintah yang ada di sini nih. Pejamkan mata. Oke, baik, bagus sekali nih lah. Ulun ambil lagi. Nah, jadi selanjutnya nih Pian bisa nggak menulis? Pian di sini Ulun minta menulis kalimat, tapi kalimat itu ada maknanya nih. Kayak apa tuh Cuk? Misalnya Sarimin pergi ke pasar. Nah, Pian boleh tuliskan kalimatnya di sini. Terserah Pian kalimatnya, tapi jangan samakan kayak punya Ulun. Tapi kalimat yang ada maknanya nih.
Itulah. Sudah, Cu. Bisa latihan bacakan nih. Nenek mau makan. Baik sekali nih. Selanjutnya ini nih Ulun ada gambar ini. Terus bisa lah pian mengganali gambarnya ini. Pian salin terus pian ganali di kertas sebelahnya nih. Ini coba dulu Cula. Oke, sudah ya nih ya. Wow, baik sekali gambarnya nih. Nah, alhamdulillah sudah selesai pertanyaan yang Ulun ajukan. Nah, di sini Ulun hendak menghitung nilai MS-nya Nenek ya, Nek ya. Ini Cu. Jadi untuk hasilnya itu kayaknya ngapain? Nanti potong 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wow. Nah, jadi setelah Ulun hitung dari hasil pengkajiannya nih, hasil pian skor nilainya ada 25. Nah, di situ tercantum normal. Jadi di sini mungkin pian bisa pertahankan yang pian lakukan seperti tadi. Jadi pian bisa pertahankannya tuh dengan cara pian sering-sering ngobrol komunikasi dengan keluarga pian sering mengasah otak pian dengan cara menggambar, atau pian kalau misalnya lagi senggang bisa main catur dan lain sebagainya. Jadi seperti itu nih lah. Ini Cu. Alhamdulillah nih lah sudah selesai. Semoga pian sehat-sehat terus. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam Cu. Telah dilakukan pengkajian MMSE terhadap pasien Nenek Rahmah berusia 60 tahun. Tempatnya di Panti pada jam 9 pagi pada hari Kamis tanggal 4 bulan November 2021 dengan hasil 25. Bisa dikatakan hasilnya normal dan kemudian dilaksanakan oleh perawat Dinas Maranila. Waalaikumsalam. Apa kabar pian Kai? Baik aja kali ini. Alhamdulillah Kailang, kabar pian baik aja. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu Kailang. Perkenalkan nama Ulun, perawat Merlestari yang melakukan dinas pada hari ini di Panti Jompo Harapan Kasih Bunda ini. Nah, sebelumnya Ulun anak Batakun. Nama pian siapa Kai? Ngaran Kai lah. Tinggi ngaran pian siapa? Ngaran Kai Abdullah. Kai Abdullah lah. Nah, biasanya pian tuh lebih suka dipanggil dengan panggilan apa? Nama pian sehari-hari di sini tuh di Kiau apa kayak gimana? Di sini di Kiau Kai Ulah Bang. Anjir Kai Ulah Kailah. Ulun izin Kailah untuk mengiau pian dengan sebutan Kai Ulah jualah. Umur pian berapa Kai kalau boleh tahu? Umur Kai kan? Umur Kai ini kira-kira 65 tahun dah. 65 Kailah. Jadi Kai izin dulu Kailah, kontrak waktu kita di sini itu sekitar 5 sampai dengan 15 menit. Nah, jadi tujuan Ulun mewawancarai pian itu adalah untuk mengukur tentang pengkajian fungsional Apgar keluarga. Nah, seberapa itu dekatkah atau adakah pian itu dengan keluarga tentang masalah emosi pian ataupun masalah yang lainnya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin pian takuni Kai dulu? Kita bakal tuh. Nah, jadi di sini Kailah udah tuh mengajukan beberapa pertanyaan pada pian. Karena tuh ulun bacakan pertanyaannya tuh, pian tuh melihat melalui apakah pian tuh selalu atau kadang-kadang aja kayak itu. Nah, apakah pian bersedia Kai? Aja. Kalau pian bersedia kita langsung Kailah ke beberapa pertanyaan itu. Nah, jadi Kai di sini kan ada lembar tentang pemeriksaan Apgar keluarga. Ada beberapa item penilaian. Nah, jadi di sini yang ulun tanyakan itu pertanyaan pertama itu misalnya bila pian
ada masalah pian biasanya minta tolong lawan siapa kai? Lawan kawanan pian di sini kah atau lawan pihak keluarga pian kah? Lawan keluarga Bang. Itu selalu kah pian tuh minta tolong tuh atau cuma kadang-kadang aja atau kadang pernah sama sekali? Kadang-kadang aja Bang kayak ini. Oleh jarang lo buahnya kesini. Berarti kadang-kadang aja Kaila bila datang ke sini hanya minta bantuan keluarga Kaila. Itu selanjutnya itu hendak tahun itu Kai, misalnya tuh pian tuh ada masalah nih Kai. Nah, biasanya tuh pian tuh berkisah lawan keluarga pian, anak pian atau lawan kekawanan pian yang ada di sini kah Kai? Apa tadi? Misalnya pian tuh ada masalah lo Kai. Nah, pian tuh berkisah tuh lawan siapa? Lawan keluarga pian kah atau lawan kekawanan yang ada di sini kah? Lawan kekawanan di sini aja. Lawan kekawanan di sini kayak mana? Ini Kaila udah nambah takut lagi nih kayak misalnya tuh pian tuh kan hendak melakukan aktivitas yang baru, aktivitas yang pian sukai, pian memiliki aktivitas yang hendak pian lakukan. Itu keluarga pian tuh mendukung aja lah dengan aktivitas yang hendak pian lakukan itu. Kadang-kadang aja Bang mendukung. Kadang-kadang aja lah mendukung lagi. Nah, ini lagi Kaila selanjutnya kan nambah takut Kaila. Ini misalnya nih pian ini sarik atau pian tuh kadang nyaman hati atau emosi pian tuh tinggi. Nah tuh kayak apa respon keluarga pian atau kawanan pian tuh menyikapi pian emosi yang kayak gitu? Baik aja Bang, tentu. Puas aja lah pian tuh kayak dengan perlakuan buat keluarga pian ke pian tuh pian emosi. Puas aja lah keluarga pian tuh bila pian menyikapi pian emosi itu kayak apa? Puas aja Bang, kadang-kadang. Lah. Nah, ini lagi Kaila nambah takut Kaila. Pian tuh puas lah dengan keluarga pian atau kekawanan pian itu meluangkan waktu atau menyediakan waktu senggangnya pakai kayak misalnya mengunjungi pian, berpandangan lawan pian, segala apa pian tuh puas lah kayak. Kadang-kadang aja Bang. Kadang-kadang Kaila. Jarang ada waktu bagian untuk sini. Jarang Kaila ada waktu gitu Kaila. Nah, baik ya itu Kaila. Tadi beberapa pertanyaan yang ulun tanyakan pada pian Kaila. Nah di sini kan sudah tadi kan sudah menyampaikan lo penilaian akun keluarga jadi ulun lo Kaila. Nah di sini ada 5 pertanyaan dan beberapa kriteria untuk penilaian. Jadi ulun hitung terlebih dahulu Kaila berapa poin yang pian peroleh pada wawancara kita kali ini. Ulun hitung dulu izin Kaila. Oke. Nah, tadi kan sudah lu hitung nih kali dari hasil wawancara pada kali ulah hari ini. Nah, di sini ulun dapati jumlah nilai atau skor pada pian tentang pengukuran Apgar keluarga yaitu dengan nilainya itu 4 sampai 6. Itu dikategorikan diskusi keluarga sedang. Itu kali. Apa tuh? Nah, maksudnya itu nah di sini diskusi keluarga sedang itu berarti pian tuh harus lebih lagi kayak misalnya mendekatkan diri kepada keluarga. Misalnya pian tuh ada masalah atau apa tuh pian harus kayak berkisah dengan keluarga segala. Misalnya pian tuh minta bantuan pihak perawat atau pihak yang ada di panti ini untuk misalnya sekedar menelpon keluarga, menelpon anak cucu pian gitu. Nah, supaya pian tuh ada terlalu kayak merasa kesepian, selalu dekat dengan keluarga gitu nah kayak tadi cuma dekat dengan kawan aja tapi dekat juga dengan pian itu dengan keluarga pian gitu. Ada apa lagi kayak yang mungkin takut? Terima kasih Kaila, itu aja yang ulun ini pada pian tentang beberapa pertanyaan tadi ya. Terima kasih juga atas waktu pian dan kesempatan yang pian berikan pada ulun untuk melakukan pemeriksaan atau pengkajian akbar keluarga. Ulun terima kasih Kaila bila ada salah kata atau salah hilap. Ulun mohon maaf Kaila pada pian Kaila. Terima kasih lagi juga lah. Jaga kesehatan Kaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.